Barbecue. Bir dingin. Bos, Ya, kasih saya 1 porsi dari setiap menu, yang paling enak. oke. Ini pesanannya. Hei, ganteng, kamu belum bayar tagihannya. Bayar tagihan? Lupa kalau di bumi, makan harus bayar. Maaf, bos, aku agak buru-buru hari ini dan tidak bawa uang, bisa aku bayar lain kali? Kamu mau kabur tanpa bayar? Tidak, sungguh, tidak. Tidak, kalau gitu bayar. Kamu punya uang atau tidak? Laki-laki dewasa seperti kamu, tidak punya malu, keluar makan tapi tidak bawa uang. Aku yang bayar tagihannya. Wah, cantik lagi. Kembali ke bumi itu menyenangkan. Bos, kalau lagi di luar, semua orang kadang ada kesulitannya, gak perlu kasar begitu, kan? Bagaimana, cukup? Cukup, cukup. Kamu beruntung, ketemu orang baik. Terima kasih, Nona, sudah menolong. Cara bicaramu agak aneh. Tapi lihat sikap dan gayamu, kamu tidak seperti penjahat. Mungkin kamu cuma lagi dapat kesulitan sementara. Ambil uang ini, buat darurat. Hei, tunggu. Nona, boleh kasih kontak? Biar nanti aku bisa balas budi? Gak perlu. Sial banget, kayaknya dia mau dapat masalah besar. Dia sudah menolongku, menanam kebaikan, aku harus selamatkan dia sekali, untuk lunas hutang karma ini. Waktunya keluar. 3, 2, 1. Nona. Tuan muda tuh, ini. Kasih sini. Kamu pegang bayiku. Aku kasih 2 pilihan. Ambil uangnya, dan pergi, atau mati. Pilih. Terima kasih, Tuan muda tuh. Ayo, sayang. Panas banget, Panas banget. Ayo ke mobil kakak, nikmati AC. gak perlu. Tidak. Kamu siapa? Kebanyakan nonton drama pendek yang norak, mau jadi pahlawan? Tolong aku. Jangan khawatir, kau aman sekarang. Nak, aku kasih kau kesempatan sekarang, lepaskan dia, dan mungkin aku biarkan kau hidup, kalau tidak, Ayo pergi. mati. Tangkap dia. Nak, sepertinya kau sudah bosan hidup. Berani-beraninya ikut campur urusan tuan muda kami. Aku pukul kau sampai mati. Tuan muda. Ah. Kamu juga mabuk? Tuan muda, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Dasar sampah tak berguna, mukul orang saja tidak bisa. Lihat aku, Pukul dia? nak, kau benar-benar cari masalah. Apa kalian semua sengaja melakukan ini? Tuan muda, aku, Kamu. Tuan muda, 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 tuan muda. Tuan muda, maafkan aku. sangat menyesal, Tuan muda. Maaf. Rumahku di Gedung 1, kawasan Villa Bayun. Gedung 1, kawasan Villa Bayun. Kamu sedang apa? Sepertinya dia diberi sesuatu seperti ramuan cinta. Biar ku keluarkan untukmu. Perawatan ajaib seperti ini.
Tidak terlalu sopan untuk kecantikan tingkat tinggi seperti ini. Panas sekali. Tolong aku. Ya ampun, aku sudah 1000 tahun lebih tidak menyentuh wanita. Presiden Luo, apakah Anda di rumah? Presiden Luo, Tong-Tong tiba-tiba berperilaku aneh. Cepat periksa. Presiden Luo, Presiden Luo. Aku bunuh kau, hahaha, aku bunuh kau. Cacing Gu pemakan darah. Tunggu. Kamu yang menyelamatkanku? Aku bunuh kau, Tong-Tong. Hei, Hahaha, aku bunuh kau. Tong-Tong, Aku bunuh kau. kamu baik-baik saja, jangan nakuti ibu. Kamu baik-baik saja, jangan nakuti ibu. Apa yang terjadi? Presiden Luo, saya juga benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Sekitar 5 menit yang lalu, Tong-Tong tiba-tiba menjadi seperti ini. Tong-Tong, ibu akan membawamu ke rumah sakit. Ayo pergi ke rumah sakit, Tong-Tong. hei, pergi ke rumah sakit tidak akan membantu. Dia terkena cacing Gu pemakan darah. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu tahu, pasti kamu bisa menyelamatkan Tong-Tong, kan? Baringkan dia, letakkan dia di tempat tidur. Ibu, Tong-Tong. Tong-Tong. Kamu bikin ibu kaget setengah mati, Tong-Tong. Bikin ibu kaget setengah mati. Beberapa hari ke depan, jaga makanan si kecil agar tetap ringan, jangan ada aktivitas berat. Kira-kira 10 hari lagi, efeknya seharusnya sudah hilang. Terima kasih banyak, Bung. Terima kasih. Tidak usah berterima kasih. Tadi kamu yang bantu aku, sekarang aku yang selamatkan kamu, anggap saja hutang budi kita sudah lunas. Aku pergi dulu, selamat tinggal. Hei, tunggu. Wuma, bawa Tong-Tong istirahat dulu. Baik. Tong-Tong. Ibu akan segera datang main sama kamu, ya? Jadi anak baik. Bung, mari kita bicara berdua saja. Oke. Kartu ini berisi 1 juta. Bung, aku benar-benar berterima kasih karena kamu menyelamatkan aku dan anakku hari ini. Aku memang butuh uang sekarang, jadi aku tidak akan sungkan. Bung, sejujurnya, akhir-akhir ini aku sedang banyak masalah, dan aku bisa lihat kamu sangat cakap. Jadi aku ingin mengundangmu menjadi pengawal pribadiku. Oh, aku tidak terlalu tertarik jadi pengawal. Peng, pengawal pribadi. Ah, ya, itu bukan tidak mungkin. Tapi kita baru saja bertemu. Tidak takut aku mungkin orang jahat? Kalau kamu orang jahat, tadi di atas, kamu bisa saja memanfaatkanku secara terang-terangan, kan? Nona cantik, kamu salah paham. Sebenarnya, kesempatannya saja yang kurang tepat. Jadi aku sangat yakin kamu, Bung, pasti seorang pria terhormat. Harus kukatakan, Nona, penilaianmu terhadap orang sangat akurat. Jadi apakah itu artinya kamu setuju jadi pengawal pribadiku?
Jangan khawatir soal gaji. 1 juta sebulan. Baiklah kalau begitu. Kak, aku pulang. Itu adik perempuanku. Pengawal pribadi. 1 juta. Wah kak, kamu tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Aku kasih tahu, aku kesal banget. Aku ketemu sama seorang cabul super, mesum yang tidak tahu malu banget. Waktu aku di toilet, dia. Hai, Kau. Dia? Baiklah. Oke, cuma itu. Kamu pikir bisa berbuat semaumu, bahkan berani mengikutiku sampai rumah? aku. Hei, cantik, tolong, dengarkan aku. Kak, telepon polisi. Jangan, hei, kalian berdua saling kenal? Tidak, turunkan itu. Mari kita bicara baik-baik. Kak, dialah si cabul besar yang melecehkanku di toilet tadi. Si cabul yang hina dan tak tahu malu. Aku, Tidak mungkin. Pemuda ini, pasti seorang pria terhormat. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham? Apanya? Salah paham apa yang membuatnya masuk ke toilet wanita dan melecehkanku? Pemuda, ini masalah apa sebenarnya? ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Oke, kamu bilang salah paham, baiklah. Aku kasih kesempatan, jelaskan. Kalau tidak, bersiaplah untuk pergi ke kantor polisi. Hah? Ya ampun. Awalnya aku ingin berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi sepertinya aku tidak punya pilihan selain jujur pada kalian. Jujur? Apa? Kamu akan jujur dan bilang punya penyakit jiwa sampai tidak bisa bedakan toilet mana? Jangan ngawur. Kak, Sebenarnya, aku seorang pengembang spiritual. Hari ini, aku baru kembali dari luar tata surya, melakukan perjalanan melalui pusaran ruang waktu. Aku mendarat secara acak di dalam toilet. Sepertinya kamu benar. Dia memang sakit jiwa. baiklah. Kamu pengembang spiritual, ya? Karena kamu pengembang spiritual, hari ini aku kasih kesempatan, aku terima tantanganmu. Kamu bisa pakai sihir kan? Tentu saja, pasti. Bukankah tadi aku membekukanmu di tempat? Membekukanku? Itu mungkin semacam teknik hipnosis. Untungnya tekadku kuat, atau kamu mungkin sudah menghipnosisku. Hei, sudahlah. Kalau kamu bisa melakukan mantra di sini, aku akan percaya. Kita sederhanakan saja. Itu, sofa itu. Angkat sofa itu ke udara, tanpa menyentuhnya. Tidak terlalu sulit, kan? Gampang banget. Luo Bingqing, kalau kau mau anakmu hidup, keluarlah. Hahaha. Semuanya sudah di sini. Hahaha. Sempurna. Jadi aku tak perlu repot-repot mencarimu. Hahaha. Tu Yun, kau yang memasang guna penghisap darah pada putriku. Hahaha. Aku tak menyangka Nona Luo begitu berpengetahuan. Kau bahkan mengenali guna penghisap darahku. Guna penghisap darah kak. Apa Tongtong baik-baik saja? Tongtong sudah baik sekarang. Pemuda itu yang menyelamatkannya. Dia? Tuyun, beraninya kau memperlakukan kakakku seperti ini. Aku bunuh kau. Hahaha. Mau membunuhku? Kurasa kalian berdua belum paham situasi kalian sekarang. Sudahlah. Kesabaranku sudah habis. Malam ini, sekalian saja aku urusi kalian berdua. Urusi pantatku. Bajingan, berani-beraninya kau memukulku? Aku? Bantuin aku. Kalian sampah tak berguna, hanya berdiri menonton saja. Berani-beraninya kau bertindak begitu sombong di hadapanku? Menyerangku dari belakang. Hei, Bingning, kau baik-baik saja, jangan nakut-nakuti aku. Hina. Hahaha. Aku tahu kau cukup jago bertarung.
Tapi lihat siapa yang kubawa hari ini. Raja Guna dari Gurun Selatan, Jin Wushu. Jin Wushu? Jin Wushu? Apa dia sangat kuat? Jauh dari itu, dia itu praktis seperti iblis. Dia mahir lebih dari 360 jenis guna, membunuh tanpa meninggalkan jejak. Bahkan, ahli terhebat pun hanya bisa menghadapi kematian saat bertemu dengannya. Hahaha. Luo Bingqing, karena kau tahu tentang guru besar Jin Wushu kami, maka kau seharusnya tahu kalian berdua takkan bisa lolos malam ini. Kau, Hahaha. Jangan takut, aku di sini. pemuda, bisakah kau menanganinya? Gampang banget. Sekarang giliranku untuk bersinar di depan semua orang. Tribulasi petir. Apa yang terjadi? Dengan setengah energi spiritual abadiku hilang, aku tidak bisa menahan tribulasi petir ini. Oh, itu hukum alam bumi, tidak mengizinkan para kultivator untuk menunjukkan diri secara terbuka. Kalau aku benar-benar memberitahu mereka bahwa aku seorang kultivator, tribulasi petir akan turun seketika. Bocah, guru besar kami, Jin Wushu, ada di sini, dan kau bilang gampang banget, kurasa kau tidak tahu arti kata kematian. Tuan muda tuh, ya? Belakangan ini, aku sedang dalam situasi yang agak tidak nyaman. Begini, bagaimana kalau urusan hari ini kita lupakan saja? Tolonglah aku, gimana? Hahaha. Kau minta dia menolongmu? Kau sudah gila. Aku malah berharap si lemah ini akan menyelamatkanku. Kita tamat. Hahaha. Menolongmu? Baiklah. Asalkan kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali. Lalu, jilat sepatuku sampai bersih. Baru aku akan membiarkanmu pergi. Haruskah seperti ini? Hahaha. Betul, mau berlutut, atau... Diam. Siapa yang mau berlutut? Aduh. Kau suruh aku diam? Tuan muda, dia menyuruhmu diam. Dia menyuruhku diam, dan kau menamparku untuknya? Kau anjingnya dia atau anjingku? Aku? Aduh. Tuan muda, maafkan aku tidak tahu apa yang merasukiku. Berani-beraninya kau memukul tuan muda, aku akan memukulmu sampai mati. Aduh. Maaf, tuan muda. Aduh. Kau. Kalian semua kesurupan? Baik, aku yang akan melakukannya sendiri. Aduh. Kau? Kalian keterlaluan, menindasku seperti ini. Kau pikir aku orang lumpuh? Kenapa aku harus berdiri di sini menunggu untuk dipukul? Berani-beraninya kau memukul tuan muda kami, kau mati. Ini gila. Saksikan racun Gu Ulat Sutra emasku. Awas. Kak, tidak. Aku kepanasan. Tenang. Tolong aku. Tetap tenang. Tidak. Jangan bergerak. Bung, adikku, ada apa dengannya? Itu Gu cinta terjerat. Kenapa kau terlihat sangat senang? Oh, aku hanya berpikir, racun Gu yang dia derita ini tidak terlalu sulit untuk disembuhkan. Serahkan dia padaku. Baik, hati-hati. Santai. Bukankah ini kesempatan sempurna untuk menyempurnakan pernikahan dan mengambil kembali energi spiritual abadiku? Tidak bisa. Kau tunggu saja.
Cium aku. Bajuku. Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Kak, Bung, tolong selamatkan. Adikku. Kau pernah menyelamatkanku, kau pasti bisa menyelamatkannya, kan? Aku bisa menyelamatkannya. Tapi kau harus pergi dulu. Kau. Apa kau benar-benar berniat untuk? Hei, Presiden Luo, apa maksudmu? Aku ini pria terhormat, tapi situasinya genting. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati, bukan? Jadi kau benar-benar akan? selamatkan aku. Aku akan menilai situasinya. Baiklah, Presiden Luo. Oke, Presiden Luo. Kita tidak bisa menunda lagi. Kondisi adikmu sangat berbeda dengan kondisimu. Ayo, keluar. Kau mau menyelamatkannya atau tidak? Baik. Hei Bung, apa kau tidak punya? Niat untuk menyelamatkannya? Aku punya. Sekarang, jangan panggil aku hina. Aku hanya ingin menyelamatkanmu, aku akan mempertaruhkan nyawaku, begitu aku mendapatkan kembali energi spiritual abadiku. Tribulasi petir kecil tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimana kau bisa hidup? Apa yang kau lakukan? Tidak. Kau mesum. Aku akan cekik kau. Lepaskan, kau gila. Kau di atas, aku di bawah. Kau yang mengendalikan tenagaku, aku tidak bisa bangun. Siapa sebenarnya yang mesum di sini? Aku tidak peduli. Kau tadi mau mengambil kesempatan dariku. Sejak aku bertemu denganmu hari ini, tidak ada hal baik yang terjadi. Kau. Cukup, kesabaranku ada batasnya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu jangan tahan-tahan. Baiklah, sudah cukup, jangan keterlaluan. Kalau bukan karena aku hari ini, kau, adikmu, keponakanmu, tidak akan ada yang berakhir baik. Dada besar, otak kecil. Tidak bisa bedakan yang baik dan buruk, lagian tidak juga sebesar itu. Kau tidak tahu malu. Pergi tenangkan dirimu sendiri. Kau. Tunggu, kenapa dia tiba-tiba bangun? Tentu saja. Energi spiritual abadiku pasti sudah mulai bekerja. Sayang sekali kesempatan sempurna untuk mengambil kembali energi abadiku. Adikku. Setelah aku obati, dia sudah baik-baik saja sekarang. Bagus sekali. Terima kasih banyak, anak muda. Tapi kau tidak benar-benar. Kau tahu? Dengan adikku? Tidak. Aku menemukan metode pengobatan lain. Adikmu dan aku benar-benar tidak bersalah. Terima kasih banyak, anak muda. Kau benar-benar pria terhormat yang langka di dunia ini. Dia bukan pria terhormat. Kak, jangan tertipu olehnya. Dia itu bajingan tak tahu malu yang hina. Diam. Apa yang kau katakan, Bing Ning? Kak, Kita tidak kenal anak muda ini sebelumnya, tapi hari ini dia menyelamatkan seluruh keluarga kita. Minta maaf. Sekarang, minta maaf padanya? Kak, kau tahu apa yang dia lakukan padaku? apa yang dia lakukan padamu? Apa dia mengambil kehormatanmu? Ya, tidak. Kau tahu kan tadi kau baru saja terkena Guworm dan sangat menginginkan pria? Kak, Kalau anak muda ini benar-benar hina,
dia bisa saja memanfaatkanmu saat itu. Bukankah kita harus berterima kasih padanya? Tapi, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan cara lain untuk menyembuhkanmu. Betapa mulia dan jujurnya itu. Aku berusaha membantumu, tapi kau malah membalasnya dengan cacian. Presiden Luo, terlalu banyak kesalahpahaman antara aku dan adikmu. Lebih baik aku pergi. Anak muda, kau tidak boleh pergi. Kau adalah penyelamat besar keluarga Luo kami. Bagaimana bisa kau pergi? Lagi pula, kau sudah setuju untuk menjadi pengawal pribadiku. Kak, kau mau si mesum ini jadi pengawal pribadimu untuk melindungimu? Bukankah itu seperti domba masuk ke sarang harimau? Diam. Kau minta maaf pada anak muda ini sekarang juga? Kak, Minta maaf. Sekarang? maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tidak memikirkannya. Kak, aku mau pergi menemui Tongtong. Anak muda, jangan hiraukan dia. Silakan, duduk. Oh, baiklah. Baiklah. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Nanti malam, Wuma akan mengantarmu ke kamar tamu. Kita bisa bicara besok. Oke. Kalau dulu di Mars aku ditemani kedua saudari ini, pasti aku nggak akan merasa bosan. Tribulasi petir. Wah, tidak. Paling lama sebulan lagi akan tiba di sini. Tidak. Aku harus mengambil kembali energi spiritual abadiku dari Luo Bingning dalam waktu 1 bulan. Kalau tidak, aku mati. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Hei. Pertama, bersikap sopan, cari cara untuk berkomunikasi dengannya dan mengambil kembali energiku. Kalau itu tidak berhasil, aku terpaksa menggunakan kekerasan. Aku nggak mungkin mau disambar petir, kan? Tidur. Bajingan itu, Chen Shaoqing. Dia bisa masuk ke toilet umum, tapi aku yakin dia nggak bakal bisa masuk ke kamar mandiku sendiri. Chen Shaoqing. Hai, Chen Shaoqing, dasar brengsek, keluar. karma. Kenapa selalu toilet? Dan yang paling penting adalah, aku juga nggak lihat apa-apa 2 kali itu. Ibu wanginya enak banget. Makanlah. Ayo, Tongtong, waktunya sarapan. Presiden Luo, ini punya ibu. Terima kasih, Wuma. Selamat pagi, Paman. Tongtong anak yang baik sekali. Paman, terima kasih sudah menyelamatkanku kemarin. Sama-sama. Tongtong anak yang baik, sudah pasti paman akan menyelamatkanmu. Oke Tongtong, ayo makan sarapanmu. Tidurmu nyenyak tadi malam? Cukup nyenyak. Bagus, ayo kita sarapan. Oke. Chen Shaoqing, kamu gila? Kamu suka banget mengintip wanita di kamar mandi? Tante, maksudnya Om mengintip Tante di kamar mandi. Tongtong, baik-baik makan sarapanmu. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Ada apa ini? Ada apa? Tanya dia. Presiden Luo, saya benar-benar tidak bersalah. Saya benar-benar tidak tahu ada orang yang ke kamar mandi tanpa mengunci pintu. Kalau gitu kamu harusnya mengetuk. Kalau gitu kenapa kamu tidak mengunci pintu? Kamu. Cukup. Sudah, kalian berdua diam dan duduk makan. Aku bilang, kalian berdua ini seperti pasangan yang suka bertengkar ya. Bertemu saja pasti berantem. Siapa yang pasangan bertengkar denganmu? Baiklah,
Tidak mengunci pintu kali ini, itu salahku. Tapi kemarin bagaimana? Kemarin, waktu kamu menerobos masuk ke kamar mandiku, aku sudah menguncinya. Kamu bahkan mencoba menciumku, merayuku. Aku tidak salah soal itu, kan? Ini. Baik, kamu bilang kamu seorang kultivator. Sesuatu tentang melintasi ruang dan waktu, koordinat acak, ya? Oke. Kalau begitu, angkat gelas susu ini ke udara tanpa menyentuhnya. Baru aku percaya. Hebat, Om mau sulap. Kalau aku pertunjukkan, identitasku sebagai kultivator bakal ketahuan semua. Tribulasi petir turun, aku mati. Baiklah, aku akui, aku bukan kultivator. Menerobos ke kamar mandimu kemarin itu karena cepat, otak, berpikir cepat. Ayo kita lihat kamu mengarang alasan. Shao King pasti pria yang jujur. Pasti ada kesalahpahaman. Paman adalah orang terbaik di dunia. Ini, baiklah, dalam situasi ini, aku akan mengakuinya. Sebenarnya, aku punya semacam penyakit mental. Penyakit mental? Ya, penyakit mental ini bisa juga disebut kemampuan khusus. Kamu sudah lihat, aku bisa memengaruhi tindakan orang. Oh, aku ingat sekarang. Jadi tadi malam, kamu pakai kemampuan psikis ini untuk membuat mereka memukuli diri sendiri? Ah, iya. Tapi, kemampuan ini juga punya efek samping. Setiap 3 tahun, kambuh. Saat kambuh, aku kehilangan kendali atas tindakanku. Misalnya, masuk ke kamar mandi Bingning kemarin itu karena kambuh. Oh alah, untungnya kamu sudah kambuh. Artinya untuk 3 tahun ke depan, aman, kan? Ah, iya. Aku nggak percaya. Kalau begitu, gunakan kemampuan psikismu padaku. Kalau kamu bisa mengendalikanku, aku akan percaya. Sial, hanya kamu yang tidak bisa kukendalikan. Kemarin aku terlalu banyak pakai tenaga, untuk sementara, tidak bisa. Nah, kan. Jadi bagaimanapun, aku tidak bisa memverifikasi apapun yang kamu katakan. Bingning, kok bisa kamu bicara seperti itu pada Shao King? Dia sudah jelaskan, itu karena kambuh. Dan kemarin dia menyelamatkan seluruh keluarga kita. Dengan kebaikan sebesar itu, kamu bicara padanya seperti ini? Tidakkah kamu merasa ada yang salah dengan sikapmu? Hei, Presiden Luo, jangan salahkan Bingning. Aku yang salah duluan. Maaf, dia kan perempuan. Wajar kalau sedikit kesal. HMMP. Akhirnya, kamu bicara seperti manusia, aku tidak akan menyalahkanmu soal kemarin. Ini, aku ganti susu sebagai anggur, sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku, kakakku, dan Tongtong. Mulai sekarang, apapun yang kamu butuhkan, kamu bisa datang padaku untuk minta bantuan. Selama aku bisa lakukan, aku akan bantu. Sungguh? Tentu saja, sungguh. Kalau begitu, aku sebenarnya memang ada bantuan yang kubutuhkan darimu. Katakan. Bisakah kamu? Bisa, kamu temani aku semalam? Kamu tidak tahu malu. Hei, kamu sendiri yang bilang, kalau aku butuh bantuan, aku boleh minta, kenapa kamu mukul aku? Aku tahu dugaanku benar tentang kamu. Bajingan tak tahu malu. Aku selesai makan. Hei, Shao King, bagaimana bisa kamu mengajukan permintaan mesum seperti itu ke adikku? aku, Xuantian Dewa Surgawi, selalu berkata apa adanya. Kalau dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Bercanda. Kedepannya, lelucon seperti ini, jangan diulangi lagi, mengerti? Mengerti. Luo Bingning tidak punya kesan baik padaku. Bagaimana aku bisa menyempurnakan pernikahan dengannya, dan mendapatkan kembali energi spiritual dewaku? Apa aku benar-benar harus menggunakan paksaan? Ah, tidak. Aku sudah terhormat selama 1000 tahun. Aku tidak boleh kehilangan sifat baikku sekarang. Siapa itu? Ini aku. Dia? Apa dia berubah pikiran? Masuk. Kamu mau apa? Kali ini kamu yang masuk sendiri. Ah, jangan nanti bilang aku mesum lagi. Kamu benar-benar mau Kamu benar-benar mau tidur sama aku. Sebenarnya, aku punya alasan. Aku nggak sebejat yang kamu kira. Hei, mau atau enggak?
Jangan berbelit-belit, ngaku aja, kamu ini cowok, apa bukan? Baiklah, aku ngaku. Aku mau. Oke, kalau gitu, kamu lakukan satu hal buat aku. Kalau sudah selesai, aku akan tidur sama kamu. Beneran? Jangan khawatir. Apapun itu, pasti bisa aku lakukan. Sudah kuduga kamu nggak baik. Baik, kalau gitu, deal ya. Oke. Aku mau kamu ikut aku untuk menghadapi Tuyun. Orang itu penuh akal busuk, kita nggak bisa cuma diam menunggu. Nggak masalah. Kapan kita berangkat? Sekarang juga. Oke. Hei, tunggu. Bukannya kamu bilang belum pulih dan nggak bisa pakai kekuatanmu? Oh, sekarang aku sudah pulih? Kalau gitu, coba kendalikan aku. Aku nggak bisa mengendalikanmu. Bukannya sudah pulih? Karena aku suka sama kamu. Aku nggak bisa mengendalikan orang yang aku suka. Keterlaluan. Nona kecil, aku bisa nanganin kamu. Ayo pergi. Hei, kamu semangat banget? Halo, Kapten Luo. Sisi Tuyun sekarang sudah terang-terangan agresif di pihakmu. Nggak ada bukti. Oke, aku nggak akan ganggu. Kamu lagi sibuk. Sama-sama brengsek. Jadi kita cuma diam aja dibully mereka? Hei, kalian mau kemana? Tuyun lagi ngintai di luar. Kenapa kalian malah keluyuran? Kak, aku ditemanin Shao King. Takut apa? Aku baru sadar bajunya sedikit, jadi aku mau beliin dia. Hei, tunggu. Aku agak bingung. Kemarin kalian berdua kan lagi ribut? Ya. Kemarin, aku pikir-pikir lagi. Cara pikirku, Dot memang bermasalah. Lagi pula, dia kan penyelamat kita. Membelikan dia beberapa set baju itu wajar aja. Kamu nggak bohong sama aku? Demi Tuhan, aku pasti nggak bohong sama kamu. Emang begitu? Jawab dia dengan benar. Hei, Presiden Luo. Begini, tenang saja, selama aku di sini, aku akan jaga Bingning. Aku tak akan biarkan dia bertindak gegabah. Baiklah, Shao King, kau orang yang bisa diandalkan, aku percaya padamu. Oke. Nah, kan sudah kubilang, kakakku salah menilaikanmu. Dia satu-satunya orang bodoh di dunia ini. Masih menganggapmu pria jujur dan terhormat. Kalau aku bukan pria terhormat, kau sudah jadi wanitaku sejak lama. Itu artinya aku sadar cukup cepat. Kalau tidak, kau pasti berhasil. Itu energi spiritual abadiku yang menyelamatkanmu. Jadi, sama saja dengan aku yang menyelamatkanmu. Kau tiba-tiba sadar sendiri? Kau pikir Gu pemakan hati Raja Gu dari Wastland Selatan itu main-main? Kau ini perempuan, suka sekali membalikan fakta dan membalas budi dengan permusuhan. Kalau tahu, mending aku. Mending apa? Mending langsung kuambil kau saat itu juga. Bajingan. Sudah kuduga kau mesum. Aku cekik kau. Hei, kau, mau apa kau? Kau ini mau. Gila, kita berangkat atau tidak? Bisa nyetir nggak? Manis. Tuan muda, orang yang Tuan inginkan sudah saya bawa. Ayo, pergi ke kamar, mandi, dan tunggu aku. Jahat banget sih. Pergi. Semuanya, silakan duduk. Tuan muda, ini Master Wunian. Tuan Tu, murid junior Jin sudah memberitahukan situasi Tuan kepada saya. Bagus. Apa kamu tahu apa yang terjadi? Kami sudah 2 kali bertemu Chen Shaoqing,
Dan kedua kalinya orang itu sangat aneh, sampai kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saya tidak salah, Chen Shaoqing ini adalah seorang hipnotis dengan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat. Melalui metode hipnosis yang ajaib, dia bisa membuat orang secara bawah sadar menuruti perintahnya. Benarkah? Tapi, Master, kami tidak dihipnosis, hanya saja anggota badan kami tidak mau menurut. Bodoh, kalian dihipnosis tanpa menyadarinya. Contohnya, murid junior Jin saya dan Tuan Muda tuh. Kemauan mereka sangat kuat. Jadi, mereka tidak terhipnosis. Sah? Oh, hahaha. Master benar. Saya, sejak kecil, kekuatan mental saya sudah sangat kokoh. Tapi, Hei, diam. Master, apakah ada cara untuk melawannya? Karena saya sudah di sini, Tuan Muda tuh, Anda bisa tenang. Nanti saat waktunya tiba, saya akan menggunakan mantra Vajra untuk mematahkan teknik hipnosisnya. Kamu yakin bisa? Jangan sampai gagal di saat-saat genting. Tuan Muda, tenang saja. Kakak senior saya adalah master yang tiada tanding. Menghadapi orang sesat seperti Chen Shaoqing akan sangat mudah. Bagus. Selama kalian bisa membantuku menyingkirkan si Chen Shaoqing itu, kalian akan mendapat imbalan yang besar. Selain itu, aku sudah bertekad untuk mendapatkan kedua saudari Luo itu. Hahaha. Dan kedua orang ini. Huang Tian, yang dikenal sebagai si sesat, telah melatih tubuh tak terkalahkan, ketangguhan fisiknya tiada tanding. Li Fei, yang dikenal sebagai si jagal, tangan berdarahnya tak tertandingi di dunia. Bagus. Tuan Muda tuh. Kemauan mereka luar biasa kuat. Mereka pasti tidak akan terhipnosis. Jadi dengan kehadiran kami, kali ini pasti berhasil. Bagus. Hahaha. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Mari kita berangkat sekarang. Hari ini, aku harus membuat kedua saudari Luo itu berbagi ranjang denganku. Haha. Ayo pergi. Berbagi ranjang denganmu? Tuyun, apa ada hal lain di pikiranmu selain urusan nista kenikmatan? Tuyun, apa cuma urusan mesum pria dan wanita yang ada di kepalamu? Bukankah ini Luo Bingning? Aku sendiri sebenarnya mau mencarimu, tapi kau berani sekali, malah datang sendiri ke sini. Ada apa? Datang untuk minta ampun? Atau mau tidur bersamaku? Tuan Muda. Tuan Muda. Kau. Aku tidak bisa mengendalikan diri, Tuan Muda. Lagi-lagi kau yang jadi dalangnya, kan? Ini aku, Tuan Muda tuh. Selamat siang. PH, Chen Shaoqing, hari ini aku sengaja cari para ahli untuk menanganimu. Hari ini, kau pasti mati. Oh, begitu? Tuan Muda. Tuan Muda, aku. Tuan Muda, aku. Mundur. Ternyata kau tidak terlalu tangguh juga. Hahaha. Bikin kau lancang. Jangan-jangan itu jurus tendang selangkangan yang terkenal itu. Tuan Muda. Bukan aku. Ini keterlaluan. Hei, lumayan. Dengan aku sebagai pendukungmu, serang saja terus. Percayalah padaku. HMBH. Kurang ajar. Berani lancang di hadapanku. Kalian berdua pantas mati. Dia lagi ngapain? Kukira dia mau keluarkan jurus pamungkas. Cuma gini doang? Kayaknya dia mengira aku ini siluman. Mantra yang dia baca itu untuk mengutukku sampai mati. Dilihat dari posenya, pasti itu tujuannya. Baiklah. Kakak seniorku sudah memulai tekniknya. Hipnosisnya sudah tidak mempan lagi pada kita. Ayo, serang semua. Tuan Muda, akhirnya kita bisa hapus malu kita.
Minggir. PH. Chen Shaoqing, hipnosismu sudah hilang. Sekarang lihat saja kau sombong lagi. Serang dia. Wanita, mati kau. HMPH, wanita tangguh ini memang sudah jago bertarung, ditambah energi spiritual abadiku di dalam tubuhnya sekarang hampir tak terkalahkan. Keterlaluan. Keterlaluan, rasakan telapak tanganku. Wah. Aduh, aku merasa sangat kuat sekarang. Seperti aku tak terkalahkan. Tentu saja, akulah yang memberimu dukungan mental dari belakang. Wah, kau memberiku dukungan mental? Pasti. Jangan bikin aku ketawa. Berhenti mencoba membodohiku. Tidak mungkin. Anak ini benar-benar tidak bisa dibodohi. Ini. Masih bersembahyang? Sembahyang. Kemarilah. Orang manapun akan mengira kau sedang mengutuk anak buahku. Ayo, 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 lihat, semua anak buahku sudah dikalahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hah? Aduh. Kakak senior, teruskan bersembahyang. Lihat aku menggunakan racun gugu. Akan kubunuh dia dengan racun. Chen Shaoqing, Jangan takut, aku di sini. Lihat aku. Ayo, serang. Keterlaluan. Akan ku bertarung mati-matian denganmu. Sampah, semua sampah, menyebut diri kalian master, cih, meludah. Luar biasa. Tuyun, sekarang giliranmu. Hah? Giliranku? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Keluarga Tuku adalah keluarga papan atas di Qingjao. Kalau kau bunuh aku, baik kamu maupun adikmu tidak akan berakhir baik. Ayah dan kakakku bukan orang yang bisa diremehkan. Aku... Nona muda, aku salah. Tolong jangan pukul aku lagi. Jangan. Kenapa sekarang jadi pengecut? Tadi kan sok jago, sombong sekali. Ah, tidak, Nona muda, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Wajahmu memang tahan pukulan ya? Tapi, tanganku benar-benar sakit. Oh, sayang, tidak sakit. Aku pasrah hari ini. Katakan saja, apa yang kau mau, bisa berhenti memukulku. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kamu terus menyasar kami berdua bersaudara? Apa kami pernah menyinggungmu? Kenapa kalian semua melihatku? Tugasku sebagai pendukung sudah selesai. Kalian lanjutkan ngobrol, lanjutkan. Hei, jawab. Kamu benar-benar mau dengar? Tentu saja. Kalau aku kasih tahu, kamu janji nggak mukul aku, karena kalian berdua cantik, kalian berdua lemah. Dulu, nggak ada yang berani sentuh kalian karena ada kakak ipar yang jaga kalian, tapi 3 bulan lalu,
kakak iparmu, dia meninggal. Jadi aku, Hei, kakak ipar, suami Luo Bingking. Dia meninggalnya gimana? Katakan. Nam? Hei, lupakan. Lagian ini bukan urusanku. Kakak iparku sudah meninggal, dan kalian malah ngerjain kami seperti ini? Apa kalian enggak punya rasa hormat pada hukum? ya. Terus mau aku bilang apa? Aku sudah bilang aku terima nasib, jadi, telepon polisi. Kalau kamu telepon polisi, mungkin malah kamu yang ditangkap. Kamu masuk rumahku dan mukulin semua orangku. Atau kamu mau bunuh aku? Kalau kamu bunuh aku, apa kamu siap jadi buronan atau masuk penjara? Kamu tahan gak hidup di penjara? Aku lagi agak emosi sekarang. Tentu saja. Tapi, kalau kamu mau sama aku juga bisa lindungi kalian berdua. Itu solusi terbaik sekarang. Tapi kalau kamu bunuh aku, kalian berdua pasti nggak akan berakhir baik. Aku akan... Mati kau. Kamu benar-benar mau bunuh aku? Mau jadi buronan atau masuk penjara? Aku punya cara untuk urus dia, dan kamu... Cara apa? Cium aku, dan aku akan bantu singkirkan dia. Lupakan. Lupakan yang baru kukatakan. Dia ingin aku jadi wanita miliknya. Kau juga ingin mengambil keuntungan dariku? Aku ingin tanya, apa bedanya kau dengan dia? Hei, Nona, kalau bicara seperti itu, hatiku bukan cuma sedikit yang jadi dingin. Kau bandingkan aku dengan dia, aku memberimu hak untuk memilih secara aktif, dia yang memaksamu. Aku sudah membantumu. Dia yang menyusahimu, dan lihat aku, wajah ini, tinggi ini, 185 cm. Bisa kau bandingkan ini. Lupakan. Anggap saja ini bonus dariku. Bung, kau sungguh tidak ingin hidup. Kau tahu betul aku pelindung saudari-saudari Luo, dan kau masih mau mengganggu mereka? Jangan-jangan kau berani membunuhku? Mengapa aku harus membunuhmu? Tanganku sangat bersih. Membunuhmu hanya akan mengotori mereka. Kalian berdua, bangun. Kalian, semua pura-pura mati? Tangkap dia. Lari, Tuan Muda. Tuan Muda, maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri. Kau kendalikan. Bagaimana? Dia terbunuh oleh dua pengawalnya sendiri. Lalu kematiannya tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Hei, itu benar juga, ide bagus. Tuan Muda, Nona cantik, kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi, tua dan muda. Kami cuma cari kerja di sini, berusaha cari nafkah. Iya, Tuan Muda, Nona cantik. Kalau kami bunuh Tuan Muda tuh, kami pasti mati. Seluruh keluarga kami akan menderita. Tolong, kami mohon ampun. Kasihanilah kami. Baiklah. Kalian berdua bajingan, sudah ikut Tuyun bertahun-tahun. Ini bisa dianggap sebagai benih kejahatan yang kalian tabur, menuai hasil buruk. Lupakan, cara ini kurang tepat. Mari cari cara lain. Ada apa? Beberapa hari lalu, kamu sangat kejam. Kenapa hari ini jadi begitu lembut hati? Kejahatan mereka tidak pantas dihukum mati. Aku tidak sekejam itu. Baiklah. Tuan Muda, kami minta maaf. Mohon ampun. Ayo pergi. Pergi? Iya, kenapa tidak pergi? Aku tawarkan bunuh dia untukmu, tapi kamu tidak mau. Buat apa kita tinggal di sini? Nunggu dia mentraktir kita makan? Tidak bisakah? Kamu suruh dia mencekik dirinya sendiri? Menyuruh Tuyun mencekik dirinya sendiri, tentu saja bisa. Tapi kalau dilakukan seperti itu akan terlalu aneh, bisa-bisa malah mengekspos identitasku sebagai kultivator. Kultivator. Tidak bisa. Sudahlah, aku akan pakai cara lain. Halo, ini kantor keamanan publik? Saya ingin melaporkan kejahatan, saya ingin mengaku, saya Waktu saya 16 tahun, seorang siswi. Saya bunuh dia dan buang mayatnya. Waktu saya 22 tahun, saya bunuh sepasang orang tua dan kubur mereka. Waktu saya 22 tahun, saya... Sayang, tunggu sebentar. Aku ada yang mau bilang. Kenapa malu-malu gitu? Jangan tinggalin kakak sendirian dong. Ada apa? Kenapa lagu-lagu yang kamu nyanyikan semuanya vulgar sih? Kamu ini, hati kamu kotor,
Jadi lihat semuanya kotor, aku lagi nyanyiin lagu-lagu nostalgia klasik, mana vulgar. Tapi harus aku akui, tadi itu lucu banget. Tuyun malah sendiri yang nelpon kantor keamanan publik dan serahin buktinya. Bukannya itu sama aja nyerahkan diri? Gimana caraku bisa ngelakuin itu? Gampang. Cuma aku nggak mau kasih tahu kamu. Kamu, Cium aku, baru aku kasih tahu, jangan bilang aku mesum ya, aku nggak maksa kok. baiklah, kamu menang. Puas sekarang? Hei, sebenarnya simple banget, aku cuma menghipnosisnya, buat dia ngakuin semua kejahatan yang pernah dia lakuin. Jadi tetap aja hipnosis. Memangnya kenapa? Tapi dua satpam itu, waktu ngawal Tuyun tadi, kelihatannya sadar banget. Jujur aja, beneran hipnosis? Ini lebih dari hipnosis, ini kontrol pikiran. Kamu nggak akan ngerti. Kalau gitu coba kontrol aku. Biar aku ngerasain. Mau aku kendalikan kamu? Iya, Nggak takut aku suruh kamu buka baju? kamu nggak berani. Tenang aja, aku orang baik-baik. Hei, lagian, bukannya udah aku bilang sebelumnya, hipnosisku nggak bisa mengendalikan orang yang aku suka? Bagus, akhirnya aku bisa nyedot balik energi spiritual abadiku. Nggak nyangka Luo Bingning bisa di... Apa-apaan ini artinya? Aku haid. Bisa tolong belikan aku pembalut? Lihat deh nasibku. Aku berangkat sekarang, tunggu aku. Yang buat siang atau malam? Yang buat tidur. Yang buat tidur? Oke, tunggu aku. Ini tempatnya. Besar sekali, mewah sekali. Tentu saja. Restoran ini punya makanan barat terbaik. Aku yang traktir, sebagai ucapan terima kasih sudah bantu aku urus Tuyun. Tapi aku suka makanan Sichuan. Kalau mau traktir, kan harusnya tanya dulu selera orang. Beneran deh, mau terima atau enggak? Kalau enggak mau, pergi sana. Aku makan. Beneran deh, sifatmu nggak stabil banget. Kamu, sebagai cowok, mulutmu memang luar biasa. Jagain tempat kita ya, aku ke kamar kecil dulu. Ke kamar kecil lagi. Kuda beban malas, banyak aja alasan pas disuruh kerja. Mau pergi? Kembalikan uangku, itu nyawaku. Pergi sana. Kamu sakit parah, ngapain diobatin lagi? Kasih aja uangnya ke aku, anggap aja ganti rugi masa mudaku. Bukannya lebih baik? Jangan pergi, wanita beracun. Kembalikan uangku, jangan. Chen Shaoqi. Siapa ini? Sayang, bukannya aku sudah bilang sebelumnya? Waktu masih muda dan polos, aku pernah pacaran sama mantan yang miskin. Kamu nggak tahu betapa pelitnya dia. Aku mau beli tas 10.000 yuan aja. Dia nggak mau. Sayang, kamu kan nggak kayak dia, ya? Jangan khawatir soal itu. Sekarang, mau beli tas 100.000 yuan pun, aku nggak bakal berkedip. Sayang, kamu baik banget sama aku. Liu Ruyan, dulu gajiku 10.000, 9.000 aku habiskan buat kamu, cuma 1.000 buat diriku sendiri. Terus, waktu aku sakit parah, kamu malah ambil uang pengobatanku 60.000 yuan. Aku perlakukan kamu dengan tulus, tapi yang aku dapat cuma penilaian mantan yang miskin, 5 kata itu. Sudah, kamu pergi. Kita sudah putus. Maksudmu apa datang ganggu aku sekarang? Lihat status suamiku sekarang. Bisa kamu bandingin? Kamu dengar, bocah, pergi sana, kamu nggak diterima di sini. Kamu cari mati.
Ada apa sayang? Ada apa? Kenapa kamu marah banget? Siapa yang bikin kamu kesal? Sayang, Presiden Luo, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mantan pacar yang jahat yang kamu ceritain itu? Yang waktu kamu sakit parah, nggak cuma ninggalin kamu, tapi juga ngambil semua uang pengobatanmu? Liu Ruyan. kamu siapa? Berani-beraninya ngomong gitu tentang aku. Aku siapa? Aku pacarnya Chen Shaoqing. Kamu berani mukul aku. Pengen mukul ya mukul. Sebagai sesama perempuan, aku malu sama kamu. Anjing aja, kalau udah dipelihara beberapa lama, harusnya belajar jinak sama majikannya, kan? Pacarku baik banget sama kamu. Tapi kamu, gimana kamu perlakukan dia? Sayang, wanita ini memukulku. Pertama kalinya ada wanita yang membelaku. Perasaan ini tidak buruk. Presiden Wang, sepertinya selera kamu soal pacar juga tidak bagus. Mungkin sudah waktunya keluarga Luo kami mengganti supplier. jangan, Presiden Luo. Kamu, wanita, diam, Presiden Luo, ini salah paham. Aku tidak tahu kalau Liu Ruyan ternyata bajingan seperti ini. Aku buta. Ini salah paham. Lalu kenapa aku baru saja mendengar kamu menyuruh pacarku pergi? Wah, berwibawa sekali kamu. Ah, bukan. Tuan Chen, maafkan saya. Saya tidak mengenali keagungan Anda. Maaf. Saya minta maaf. Hei sayang, dua sampah ini, terserah kamu mau diapakan, aku setuju. Dia benar-benar supplier kamu? Ya, tapi cuma salah satunya. Tidak penting. Ya, karakternya memang terlalu buruk. Kita harus ganti dia. Oke, terserah kamu. Hancur. Semuanya hilang. Dan Liu Ruyan, Apalagi yang kamu mau? aku tidak mau apa-apa lagi darimu. Cukup bayar utangmu 60.000 padaku, pokok dan bunga, 75.632 yuan, 5 mao, 3 fen, 6 li. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku tidak mau. Mau apa kamu? Utang harus dibayar, itu wajar. Coba katakan lagi, mau bayar atau tidak? Utang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Ulangi lagi, mau bayar atau tidak? Aku bayar. Presiden Luo, aku kasih. Tuan Chen, aku scan ke kamu. Aku nggak punya HP. Transfer ke sayangku. Oke, Presiden Luo, aku transfer ke kamu. Bagus. Sayang, kamu baik banget sama aku. Oke, sayang, ayo pergi. Makan di sini. Lihat orang-orang ini bikin selera makan hilang. Oke, Bersulang untuk hidup sialanmu yang sudah berakhir. ayo, bersulang. Bersulang. Tapi kan dulu kamu bilang benar-benar sakit parah? Kok bisa-bisanya sembuh dan jadi sehebat ini? Haruskah aku kasih tahu dia kalau aku seorang kultivator? Kasih tahu dia saja seharusnya nggak masalah, kan? Sial, hukum langit, kamu menang. Tunggu saja sampai aku dapatkan kembali energi spiritual abadiku. Nanti lihat apakah aku peduli sama kamu. Lihat apa? Sebentar lagi hujan. Ah, iya. Sebenarnya, aku kasih tahu, aku nggak sakit parah. Cuma kekuatan mental di kepalaku cukup kuat. Terus, ada mutasi aneh-aneh. Oh, gitu? Kedengarannya terlalu aneh. Agak mirip film superhero luar negeri. Hari ini, aku benar-benar membantumu melepas beban berat. Gimana caramu balas budi padaku? Gimana kalau aku kasih ciuman sebagai ucapan terima kasih? Gimana kalau aku kasih ciuman sebagai ucapan terima kasih? Dasar anak nakal, nyium aku kan jelas-jelas kamu yang untung, malah bilangnya ngasih ciuman? Dasar, kalau nggak mau, ya udah. Kamu memang nggak seru, sia-sia aja aku bantu. Luo Bingning, Apa? makasih ya untuk hari ini. Ah, nggak apa-apa. Lagi pula kamu sudah lebih banyak bantu aku dan adikku. Secara logika, aku yang harusnya berterima kasih. Kalau gitu, ini. Bersulang. Bersulang. Karena sekarang kita sudah jadi teman,
Tos ini untuk persahabatan. Oke, untuk persahabatan. Ngomong-ngomong, karena kita sudah bersulang untuk persahabatan, kamu nggak masih mau tidur sama aku, kan? Ya, Nggak, masih mau? Hewan, kalau enggak, aku mati. masih juga kamu mengutuk aku? Enggak, aku enggak mengutuk kamu. Berarti kamu mengutuk dirimu sendiri. Iya, aku mengutuk diriku sendiri, aku bukan manusia, tapi kamu kan janji mau tidur sama aku, kamu sudah berjanji, harusnya kamu tetap menepatinya. Pergi sana. Gila, cewek ini pelin-pelan banget. Kan kamu yang janji sukarela. Sekarang kamu ingkar janji. Malah nyalah. Gue nggak punya HP, nggak punya uang tunai. Luo Bingning, dasar kamu nakal, ninggalin gue sendirian di sini. Untungnya gue bisa terbang. Kamu udah nggak muda lagi. Kenapa selalu nekat begitu? Kamu hebat. Kamu berani banget ikut Chen Shaoqing buat ganggu Tuyun. Kalau ada apa-apa sama kamu, gue mau hidup gimana? Kak, bukannya Tuyun udah kita urusin? Mulai sekarang, kamu bisa santai dikit, kan? Udah beres, udah selesai. Keluarga tuh masih ada. Masa mereka bakal diam aja? Ide siapa tadi? Ide Chen Shaoqing. Iya, dia. Dia bilang bisa nanganin Tuyun, terus gue percaya aja. Jangan salahin gue. Salahin dia. Nih, pelakunya datang. Kalau mau nyalahin dia. Pikir dong, gue kan cewek lemah. Mana mungkin punya nyali segitu? Cewek lemah? Iya juga sih. Iya, itu ide gue. Presiden Luo, kalau mau nyalahin gue aja, jangan tanya kenapa. Soalnya gue nggak bisa kompromi sama yang jahat, lagi pula, sampah Tuyun itu udah ngerjain kalian berdua. Sebagai laki-laki sejati, mana mungkin gue nggak belain? Xiao Chen, makasih banyak ya, Xiao Chen. Kenapa kalau gue yang ngelakuin dimarahin, dia yang ngelakuin malah dibilang makasih? Kakak gue pilih kasih banget. Presiden Luo, sejak dulu kamu nolongin gue udah anggap kamu keluarga, mulai sekarang, gue jadi pelindung kamu. Selama gue ada, kamu nggak perlu khawatir apa-apa. Oh, hewan, lepas kakakku. Jorok. Xiao Chen, kamu sibuk seharian, pasti lelah, aku akan siapkan air mandi untukmu. Hah? Kamu? Siapkan air mandi untuknya? Kak, itu perlakuan yang bahkan kakak iparku tidak pernah dapatkan semasa hidupnya. Kalau begitu, kamu saja yang siapkan. Aku? Kamu pergi atau tidak? Kamu pergi atau tidak? Baiklah, aku pergi. Kakakku, dia memang agak sulit. Tapi hatinya baik, jangan dipikirkan. Jangan khawatir, Presiden Luo, aku memperlakukannya seperti adikku sendiri. Aku? Memperlakukan aku seperti adiknya sendiri? Ini kelihatannya seperti memperlakukan adik sendiri? Aku akan memandikanmu sampai mati. Aku biarkan kamu mandi. Kamu berani mengikutiku sampai ke rumah? Aduh, Nona cantik, biar aku jelaskan. Nona cantik. Kak, telepon polisi. Senang sekarang? Hei, sebenarnya, ini sangat sederhana. Apa yang kamu pikirkan? Aneh, kenapa aku memikirkan si brengsek ini? Siapa yang kamu omongin di sini? Air mandinya sudah siap? Suhu airnya harus 43 derajat. Tidak boleh lebih tinggi 1 derajat pun. 43 derajat? Itu tidak cukup. Hah? 100 derajat lebih cocok. Lagi pula, babi mati tidak takut air mendidih. Jadi, kamu mau mandi dengan babi yang punya otot perut ini? Bukannya kamu baru bilang ke kakakku, kamu memperlakukanku seperti adikmu sendiri? Kenapa seorang mesum punya pikiran tentang adiknya sendiri? Aku bilang sayang, kamu salah dengar. Benarkah? Pergi sana, brengsek. Nyaman banget, gak ada yang ngalahin pulang ke bumi.
Cuma di bumi aku bisa ngerasain kehidupan yang nyata dan semangat ini. Enak banget. Beberapa hari lagi, begitu energi spiritual abadi aku pulih, aku nggak akan takut lagi sama ujian petir ini. Nanti di bumi, aku akan jadi satu-satunya dewa. Wahai petir, kamu nggak perlu seganas itu, kan? Aku kasih tahu, kesombonganmu nggak akan lama lagi. Nona, kamu mau narik aku kemana lagi buat cari masalah? Maksudmu cari masalah lagi? Kita bikin masalah apa kemarin? Pokoknya, akhirnya kamu nggak mau ngaku, dan aku yang kena semuanya. Masih aja dibahas? Adikmu bahkan mau kamu peluk. Aku ingetin, jauhin adikku. Ah, yang bener aja. Maksudmu jauhin adikmu gimana sih? Gimana kalau aku dan adikmu saling suka? Bisa aja cocok. Cara kamu ngomongnya aja yang jelek. Jauhin adikmu? Itu namanya menjaga keberuntungan tetap di dalam keluarga. Kamu, Apa? Cemburu? pergi sana. Nona, kenapa kamu bawa aku ke rumah lelang ini? Aku mau beli ikan, katanya, ikan ini ikan tianjing yang paling panjang umur di Danau Yanggan, bergizi banget. Harganya 100.000. Makin tua hidupnya, makin alot dagingnya. Bergizi apaan? Kok cerewet banget sih? Ini ikan favorit adikku. Aku mau kasih dia gizi. Oh, gitu. Kamu lumayan baik ke adikmu ya. Oke, tapi kenapa kamu ajak aku ikut nawar ikan? Aku bodyguard pribadi adikmu, bukan bodyguardmu. Dasar anak kecil. Aduh. Ayo pergi. Selamat datang, Bapak, Ibu. Presiden Luo, baik. Silakan lewat sini. Bukankah ini nona tertua keluarga Luo, yang mantan pacarmu juga ada di sini? Sial banget, ketemu orang sial kayak kamu di sini, bikin acara lelang jadi tidak berkelas. Mantan pacar. Ye Yang, kamu cari mati? Lihat, kamu selalu kasar, siap-siap mau mukul, di mana kewanitaanmu? Ini, alasan aku putus denganmu. Yang, tolong, fakta yang benar dong. Aku yang mutusin kamu. Aku sengaja selingkuh supaya kamu yang mengajak putus. Aku sudah nggak tahan, kamu terlalu kaku dan kasar. Pacaran 6 bulan, sentuh aja nggak boleh. Kamu dari zaman apa sih? Barang antik berumur 1000 tahun? Kamu, Sayang. Oh, sayang. Jangan marah sama orang yang nggak berkelas. Singa nggak akan menengok hanya karena di anjing gonggong. Kalau digigit anjing hitam, kita nggak perlu balas gigit. Bulu anjingnya banyak banget, jijik. kamu benar. Kamu pikir kamu siapa? Siapa aku bukan urusanmu. Kau si miskin, pergi sana. Aku? Miskin? Hei, hehehe. Dia bilang aku miskin, nak. Kamu tahu aku siapa? Aku tidak peduli siapa kamu. Lagi pula, tidak ada yang lebih kaya dariku. Kamu mau pamer pada siapa? Cukup. Pergi main ke tempat lain, aku tidak punya waktu untukmu. Hei sayang. Bukannya kamu bilang ingin ikan tianking ini? Hari ini, aku akan menawarannya untukmu. Sayang, jangan marah. Biar aku antar kamu pulang. Silakan duduk. Sampah, ayo pergi. Hei, aku. Aku apa? Kamu? Kamu apa? Jadi Kelu, jangan-jangan kamu mau saingan denganku untuk ikan tianking ini? Ku beritahu, ikan ini milik Bingningku. Kamu bawa pacarmu pergi, berhenti bikin keributan di sini. Kamu? Baiklah. Aku ingin lihat seberapa kaya kamu sebenarnya.
Kian, kamu suka ikan? Yang harga awalnya 100.000 itu? Kamu bahkan tahu apa itu ikan Tianqing? Hah? Kamu tahu cara makannya? Kok bisa bicara seperti itu? Selalu begini caraku bicara. Mau apa lagi? Aku kaya. Kamu tunggu saja. Selamat datang, para hadirin, di lelang hari ini. Harta pertama yang dilelang hari ini adalah ikan Tianqing Premium dari Danau Yanggan. Nilai ikan Tianqing, saya yakin tidak perlu dijelaskan lagi. Semua orang sudah tahu. Ikan Tianqing ini beratnya 100 jin dan telah hidup lebih dari 60 tahun. Oleh karena itu, harga awal lelang hari ini adalah 100.000. Wah, 100.000. Lelang sekarang dimulai. 5 juta. 5 juta. Ya ampun. 5 juta untuk seekor ikan? Tidak mungkin. 5 juta untuk seekor ikan. 5 juta untuk seekor ikan? Ya ampun. 5 juta untuk seekor ikan. Kamu gila? Jangan khawatir, sayang. Hari ini, aku harus balas dendam untukmu. Seorang tamu menawar 5 juta. Ada tawaran lain? 5 juta, panggilan pertama. 5 juta, panggilan kedua. Gak apa-apa. 5 juta. 5,5 juta. Ikan ini sudah ditawar sampai 5,5 juta. Benar-benar belum pernah terdengar, belum pernah terlihat. Ini lebih mahal dari emas. 5,5 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi? 10 juta. Nak, aku sarankan kamu jangan menawar lebih tinggi lagi. Karena hari ini, ikan ini milikku. Ini harus untuk bingningku makan. Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu dari itu. Sudah kubilang, dengan kemampuanmu yang terbatas, lebih baik kamu pergi sekarang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. HMPH. 10,5 juta. 20 juta. Kak, 20 juta. 20 juta untuk ikan Tianqing. Rekor tertinggi. Ada tawaran yang lebih tinggi? 20 juta, panggilan pertama. 20 juta, panggilan kedua. Sudah kubilang, dengan uang recehmu yang sedikit itu, minggirlah, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. 20 juta. 25 juta. 25 juta. Wah, ayo kalau begitu. Yang G, kamu. Jangan khawatir, aku belum pernah diperlakukan seperti ini seumur hidupku. Hari ini, aku bertekad untuk membeli ikan ini. 25 juta untuk seekor ikan. Tak terbayangkan? Benar-benar membuka mata. Hari ini pasti datang dengan berharga. Iya, bener banget. 25 juta, panggilan pertama. Ikan Tianqing. 25 juta, panggilan kedua. 25 juta cuma receh buat gue. Lu sombong apa sih? Iya. Ada tawaran lain, Tuan Chen. Aku. Udahlah. Kok sekarang diem aja? Nawar. Ayo, nawar. Oke. Sayang, aku dengerin kamu, duduk. Lagian, istri yang didengarkan, rezeki pun dilancarkan, aku nggak mau. Iya. Tuan Chen, sudah tidak menawar lagi? Nggak. Ikan ini, di pasar 1000 aja udah kemahalan. Cuma orang bodoh yang bakal bayar 25 juta buat seekor ikan. Sayang, bener kan? Aku rasa kamu bener banget. Ayo, sayang. Nanti malam, aku traktir kamu kepiting raja, sama favorit kamu, ikan kuniran. 25 juta. Itu cukup buat kita beli seafood seumur hidup 2 kali masih sisa. Wah, sayang, kamu pinter banget. Iya, ayo kita pergi. 25 juta, panggilan ketiga dan terakhir. Terjual. Selamat, Tuan Ye Yang, berhasil memenangkan ikan Tianqing dengan harga 25 juta. Yang, dia nipu lu. Gila. Tuan Ye, selamat memenangkan ikan Tianqing ini dengan harga 25 juta. Bayarnya pakai kartu. Hai, Pak Ye. Selamat memenangkan ikan Tianqing ini dengan harga 25 juta. Bayar pakai kartu atau transfer? Aku transfer ya, kamu. Tuan Muda Ye, cari masalah di wilayah bos dong. Kamu menang lelang ikan Tianqing, apa kamu mau ingkar janji? Tuan Muda Ye, kalau kamu nggak mau bayar, aku terpaksa minta uangnya ke ayahmu. Kamu menang. Kartu. Hai, habiskan 25 juta buat beli ikan. Itu nggak manusiawi. Hebat. Pergi sana, pergi. Bro, keren abis.
Ayo pergi, ayo, dia bisa nyusul kita. Tunggu saja. Ini belum berakhir. Aduh, nggak bisa napas. Lucu banget tadi. Kamu harus lihat wajah Ye yang tadi. Jelek banget. Dasar nakal, kok kamu iseng banget sih? Bilang aja, puas nggak tadi? Puas. Puas banget. Oh, tapi ngomong-ngomong, gimana sih kamu bisa pacaran sama orang kayak gitu sih? Nggak punya otak dan kelas. Dan dia itu mantan pacarmu? Nggak ngerendahin standarmu? Hei, siapa sih yang waktu muda nggak pernah suka sama bajingan? Kamu juga sama. Kamu juga pernah. Aku? Hah? Aku kenapa? Hei, mantan pacar perempuanmu lebih parah lagi dari dia. Hei, jangan. Nggak bisa dibilang bajingan. Dia lebih parah dari binatang. Oh, dulu, aku nggak punya keluarga, nggak punya latar belakang, nggak punya kemampuan, punya pacar aja udah syukur banget. Lagi pula, sebenarnya, aku tahu aku tidak cukup baik untuk dia, jadi aku berusaha 2 kali lebih keras untuk bersikap baik padanya. Aku cuma tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti itu. Maaf, aku seharusnya tidak membahas Liu Ruyan. Kamu minta maaf untuk apa? Dulu, aku benar-benar percaya, kalau aku tulus memberi ke orang lain, aku akan menerima ketulusan mereka sebagai balasannya. Tapi kalau dilihat sekarang, rasanya seperti lelucon. Kalau kamu salah memilih, semua yang kamu lakukan jadi salah. Tapi ketulusan itu sendiri tidak salah. Bukan begitu? Ya, kurasa begitu. Bagaimana kalau kita coba? Hah? Coba? Coba apa? Coba apa? Menurutmu apa? Pergi sana. Kenapa kamu marah lagi? Ada apa denganmu? Kepribadianmu sangat tidak stabil. Coba apa? Pacaran. Dasar kepala batu. Hei, jangan pergi. Coba apa? Babi saja lebih pintar darimu. Siapa yang kau sebut babi? Halo, Kak, apa? Oke, aku balik sekarang. Keluarga tuh mengeluarkan daftar hitam. Sekarang semua rantai pasokan perusahaan terputus. Ayo pergi. Ikut aku kembali ke perusahaan. Baik. Hei, halo, Presiden Lee, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Langsung memutus pasokan begitu saja, bukankah itu agak, halo, keterlaluan? Kak? Presiden Luo, jangan khawatir. Kita bisa selesaikan masalah pelan-pelan. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Keluarga Tu pada dasarnya menguasai Qingzhou. Sekarang semua pasokan terputus. Barang tidak bisa dikirim. Lebih dari 1.000 karyawan di perusahaan dan pabrik akan menganggur. Denda yang harus kubayar sendiri saja akan sangat besar. Dalam 3 hari, perusahaan akan bangkrut. Keterlaluan. Keluarga Tu cari mati. Chen Shaoqing, ikut aku cari anjing tua dari keluarga Tu itu. Hei, berhenti di situ. Berantem? Mereka memblacklist kita, itu kemampuan mereka. Apa gunanya berantem? Kalau mereka telepon polisi dan kamu ditangkap, lalu bagaimana? Lalu kita harus bagaimana? Hanya menunggu mati? Presiden Luo, jangan terlalu emosi. Ini hanya masalah kecil, aku yang urus. Kamu benar-benar bisa menyelesaikannya? Tentu saja. Sudah kubilang, ini cuma masalah kecil. Ada 2 solusi. Pertama, kita langsung temui keluarga Tu. Aku yakin keluarga Tu tidak sepenuhnya bersih, aku yang membuat Tu Yun masuk penjara. Aku juga bisa buat ayah Tu Yun, Tu Feng, masuk penjara. Ide bagus. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Hei, Tu Feng. Dia dianggap orang yang relatif jujur. Mungkin dia belum melakukan hal yang melanggar hukum. Lihat, kita yang buat anaknya masuk penjara. Dia juga tidak mencoba cara licik untuk balas dendam secara diam-diam pada kita, kan? Alasan Tu Yun sangat manja karena ibunya memanjakannya. Pendekatan itu tidak akan berhasil. Jadi solusi kedua kamu adalah cari saingan Tu Feng. Presiden Luo, pikirkan baik-baik, di Qingzhou, adakah yang bisa menyaingi Tu Feng? Cari orang ini, minta dia telepon untuk mengembalikan supplier kita. Hei,
Sebenarnya ada. Presiden Luo, mau menemui Master Song ini, kenapa tidak bawa Bingning saja? Kita akan minta bantuan. Dengan kepribadian Bingning, dia malah merusak. Minta bantuan? Aku tidak bisa melakukannya. Kalau tidak minta, ngapain mereka mau bantu kita? Kita lihat saja nanti, sesuaikan dengan situasi. Pokoknya, serahkan padaku untuk menanganinya. Aduh, kamu bisa nyetir nggak sih? Kalau nggak bisa nyetir, pulang aja ke ibumu belajar, minggirin mobilmu, sekarang. Hei, Aduh, kamu ini kenapa sih? Kamu yang parkir sembarangan di jalur jalan. Ngapain nyumpahin orang? Kamu mau ngapain? Kok bisa sih kamu barbar banget? Ngapain mukulin orang? aduh, wah, cewek cantik, gimana kalau gini, cewek cantik, masuk sini ke mobilku, aku akan minta maaf yang benar ke kamu. Siapa kamu? Lepasin dia. Lepas. Nah gitu dong. Sial, di King Joe, berani-beraninya kamu mukulin aku? Lutut. Kamu ngapain ke aku? Kamu adalah supirnya Presiden Luo, dan juga seorang pria. Kalau cuma bisa ditindas pas di luar, ya kamu nggak layak jadi supirnya Presiden Luo, dan kamu juga nggak layak disebut pria. Sekarang, orang ini udah aku kendaliin. Kamu tahu harus ngapain buat balas dendam, kan? Dengan dia di sini, kayaknya aku beneran nggak perlu takut apa-apa. Makasih, Kak Chen. Mau ngapain lo? Gue ngapain? Bangsat. Bawa mobil jelek, sok jagoan. Parkir sembarangan, gue udah nyetir bertahun-tahun. Minggir sana. Di. Keren. Makasih, Kak Chen. Oke, jangan buang-buang waktu. Ayo pergi. Oh, oke. Hei, kita buru-buru berangkat, jadi lupa beli oleh-oleh. Minta tolong kok, datang tangan kosong. Nggak masalah. Mau dia bantu atau enggak, nggak bakal berubah cuma karena lo bawa oleh-oleh. Ayo. Tapi, Nggak ada tapi-tapian, lihat aja gue. oke. Berhenti. Kalian berdua, tolong beritahu kami. Saya Luo Bingking dari grup Luo, saya ingin bertemu Tuan Song. Luo Bingking, kami tahu siapa kamu. Kemarin, Tu Feng khusus datang menemui bos kami. Bos kami perintahkan, siapapun bisa ditemui, kecuali orang dari keluarga Luo. Jadi, minggir sana. Grup Luo tinggal tunggu aja matinya. Aduh, kita beneran harusnya cek kalender dulu sebelum keluar hari ini. Setiap orang yang kita temui di jalan, kelakuannya kayak punya ego super. Lo siapa? Mau mati, bocah. Ribut amat. Lutut. Tampok satu sama lain. Ini. Semakin lama semakin baik. Kamu lagi apa? Tidur. Kalian lagi apa? Tidur. Kalian lanjut saja. Abaikan kami. Xiao Chen,
Bukannya ini tidak pantas? Jangan khawatir. Nona Luo, apa maksudmu membawa pria asing masuk tanpa izin ke kediaman Song kami? Xiao Luo, apa ini? Bikin masalah di rumahku? Tidak, Master Song. Aku. Kalian, tidur juga? Ini. Siapa sebenarnya kamu? Sampai punya kemampuan Kamu ini siapa sebenarnya? Sampai punya kemampuan hipnosis yang tak tertandingi? Dengan kemampuan seadanya ini, apa aku layak duduk dan bicara denganmu, Kak Song? Kamu ini siapa sebenarnya? Tuyun, kamu yang memasukkan dia ke penjara, kan? Betul. Lalu, apa sebenarnya yang kau inginkan? Yang kuinginkan sebenarnya sangat sederhana. Aku hanya perlu kamu maju dan bantu grup Luo menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Lagi pula, kamu lebih jago urusan bisnis daripada aku. Kamu mau aku membantumu? Atas dasar apa? Kak Song, apakah pertunjukan kecilku tadi belum cukup? Jadi, kau mengancamku? Bisa dibilang begitu. Xiao Chen. Jangan khawatir, Kak Song. Bantu kami, dan kamu adalah teman kami. Tidak bantu, maka kamu adalah musuh kami. Belum pernah ada yang berani mengancamku seperti ini. Kamu yang pertama? Awalnya kukira, Kak Song, kamu ini orang yang pintar dan mudah diajak berkomunikasi. Tak kusangka berkomunikasi denganmu begitu sulit. Keterlaluan. Bocah. Jangan kira hanya karena punya sedikit kemampuan hipnosis, kamu bisa berbuat semaumu di kediaman Song. Aku akan telepon polisi sekarang juga, dan menyuruh mereka menangkapmu. Tolong berhenti bernapas. Chen, ini. Kamu? Berhenti bernapas. Aku setuju. Lihat, sudah beres. Itu bukan hipnosis? Kemampuan macam apa itu? Jangan tanya yang tidak seharusnya kau tanya. Kerjakan tugas yang kuberikan dengan baik, dan kau akan dapatkan persahabatanku. Gagal, dan kau akan menghadapi konsekuensinya. Ayo pergi. Jangan salah paham. Itu hanya agar Master Song tahu kau adalah pendukungku, makanya aku. Aku tidak memikirkannya berlebihan. Kalau gitu, ayo pergi. Shao King, bisakah kau beritahu aku siapa dirimu sebenarnya? Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan yang begitu hebat? Aku? Tunggu sebentar. Halo, apa? Persediaan kita sudah pulih semua? Bagus sekali. Oke, dah. Terima kasih. Kamu nggak tahan lihat aku makan daging? Maaf, aku melamun. Dengan pemandangan yang menarik seperti ini, mana mungkin aku nggak melamun? Jangan ke kantor, langsung ke apartemen di selatan. Ya, Presiden Luo. Kenapa ke sana? Sebagai ucapan terima kasih, gimana kalau aku masakin kamu? Wah, asyik, dia masak untukku, dan nggak pulang ke villa. Jangan-jangan dia mau berduaan sama aku, kasih kesempatan? Ya ampun, hari ini, akhirnya aku bisa mencicipi daging angsa. Wah, tempatnya luas juga, Presiden Luo. Makasih. Hei, Presiden Luo, katanya mau masakin aku nggak lihat ada bahan makanan? Emangnya kamu kesini cuma buat makan? Ya,
aku bisa makan yang lain. Oke, aku serius. Aku selalu serius. Seumur hidup aku selalu jujur dan terhormat. Kamu yang paling gak serius. Hatiku. Oke. Ah, berisik. Kamu masih belum kasih tahu siapa kamu sebenarnya. Kenapa kamu punya kemampuan yang Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu punya kemampuan yang luar biasa seperti itu? Oh, ini. Jangan mengarang. Dari ekspresi dan nada bicaramu, aku bisa tahu kamu mau mulai berbohong padaku, kan? Cukup tajam. Sebenarnya, 5 tahun lalu, aku cuma karyawan kantoran biasa. Waktu itu, aku punya pacar yang cukup cantik. Cukup cantik? Secantik apa? Hei, Presdir Luo. Dibandingkan kamu, dia jauh kalah. Benarkah? Tentu saja benar. Oke, lanjutkan. Aku baik padanya, memberikan semua yang kumiliki. Tapi kemudian, jangan pergi. Kembalikan uangku, itu adalah nafasku. Pergi sana. Kamu sakit parah. Buat apa diobati? Uang ini berikan saja padaku. Anggap saja kompensasi untuk masa mudaku. Bukankah lebih baik? Itu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu jahat di dunia ini? Lebih buruk dari binatang. Sebenarnya, bisa dibilang ini adalah berkah terselubung. Aku sebenarnya tidak sakit parah, hanya fokus mentalku berbeda dari orang biasa, makanya aku jadi seperti ini. Jadi, orang baik dilindungi surga, ya? Tepat sekali. Sama seperti kamu, Presdir Luo. Kamu baik dan cantik, jadi saat kamu dalam bahaya, kamu bertemu aku. Aku juga berpikir begitu. Kali ini, benar-benar berkat kamu. Kalau tidak, aku dan adikku akan dalam keadaan buruk. Kamu sudah banyak membantu kami. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih yang tepat. Kalau mau berterima kasih, menyerahkan dirimu sendiri bisa diterima. Kamu tidak serius lagi. Tapi, bukan tidak mungkin. Presdir Luo, kamu bilang apa? Kalau tidak dengar, lupakan saja. Hei. Bukan tidak mungkin. Di mana tangganya? Markas rahasia. Kak, kalian kenapa di sini? Chen Xiaoqing di mana? Bing Ning, kamu kenapa di sini? Kamu lagi apa? Aku agak capek, mau istirahat sebentar. Beneran? Memangnya kenapa lagi? Jadi, Chen Xiaoqing di mana? Ah, dia keluar jalan-jalan. Oke, aku cuma pikir kalian lama banget belum balik, jadi aku datang lihat-lihat. Aku pergi dulu. Baik. Aduh, aku kaget, hei. Aneh. Kok rasanya aku kayak ketahuan basah? Bing Ning belum jauh. Kak, Bing Ning, aku. Baiklah. Kalian berdua memang luar biasa. Chen Xiaoqing, kamu bajingan banget. Brengsek. Hei. Ada apa sih? Kamu sama kakakku? Aku juga agak bingung, aku kejar dia dulu. Jangan-jangan, kakakku juga suka sama dia? Kenapa aku... Chen Xiaoqing, brengsek banget. Mainin 2 orang sekaligus, dan salah satunya adalah adikku. Ahem. Bajingan. Mati aja lu. Hei, Minggir. aku mau ngobrol sama kamu. Ngobrol? Ngobrol soal gimana kamu bisa masuk ke ranjang adikku. Bukan, aku mau tahu kenapa kamu marah. Lagian hubungan kita juga bukan kayak gitu. Benar. Kamu benar. Kita memang gak ada hubungan. Aku yang terlalu lancang. Hei, Lepasin. hei. Kamu belum lakukan apa yang kamu janjikan padaku. Hei, ini. Gimana nih? Berantakan banget. Di dunia kultivasiku, punya 2 istri itu hal yang biasa. Tapi di bumi, aku harus ikut aturan moral bumi, tapi aku benar-benar nggak bisa milih di antara 2 adik-beradik ini. Kenapa kamu balik? Apa kamu beneran suka sama adikku?
Kalau kamu suka dia, mulai sekarang, jangan main-main lagi, aku akan mendoakan kalian. Tapi kalau kamu berani aku pasti akan membunuhmu. Maksudmu apa? Katakan sesuatu. Aku akui, aku suka kakakmu, tapi di saat yang sama, aku lebih suka kamu. Kamu tidak tahu malu. Tunggu, kalau aku harus memilih di antara kalian berdua, aku pilih kamu. Kamu memilih? Siapa kau pikir dirimu? Hei, maksudnya apa itu? Kalau soal wanita, aku masih seperti pemula. Sudahlah, bagaimana mungkin aku bersaing dengan kakakku untuk seorang pria? Banyak pria baik di dunia ini. Chen Shaoqing, siapa dia pikir dirinya? Kak, aku perlu bicara denganmu. Sempurna, aku juga perlu bicara denganmu, masuklah. Kak, biarkan aku bicara dulu. Jangan berpikir untuk menyerahkan Chen Shaoqing padaku. Aku bisa merasakan, perasaannya padaku paling-paling hanya fisik. Denganmu, itu tulus. Kak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan terlalu banyak berpikir. Jujur saja, perasaanku pada Chen Shaoqing paling-paling hanya rasa terima kasih. Jadi kamu harus menghargainya, mengerti? Mulai sekarang, jangan terlalu sulit dan semaunya sendiri. Terkadang, kau harus lebih lembut, tahu? Tapi, Kak, Presiden Luo, sedang apa? Kemarilah. Kamu mau ngomong apa sama aku? Kamu yang bilang. Katakan, apa kamu suka sama adikku? Tentu saja aku suka dia. Kalau suka adikku, kenapa tadi kamu perlakukan aku seperti itu? Karena aku juga suka kamu. Kok kamu bisa seenaknya sih? Adikku ada di apartemen itu hari ini. Kalau kamu bisa berjanji untuk selalu baik padanya, hanya menyukai dia, tanpa pikiran lain, pergilah ke dia. Tapi kalau kamu nggak bisa, aku minta kamu menjauh dari kami berdua. Ya ampun. Baru beberapa hari. Kok bisa jadi separah ini? Tidak. Aku masih harus ambil kembali energi spiritual abadiku dulu. Aku. hari ini, kamu boleh masuk pintu ini, atau tidak. Tapi begitu kamu melangkah masuk, mulai sekarang, kamu hanya boleh jadi priaku. Kalau bisa, masuklah. Kalau tidak, putuskan pilihanmu. Aku nggak mau maksa. Aku juga harap kamu pikir dulu baik-baik. Aku nggak mau. Putuskan pilihanmu. Aku tidak ingin memaksamu. Aku juga harap kau pikir 2 kali sebelum bertindak. Aku tidak ingin kita akhirnya jadi musuh. Tidak. Cinta datang secepat ini? Rasanya aku belum sampai ke tahap ini dengan kalian berdua, tapi manusia biasa punya umur yang terbatas. Untuk mendapatkan kembali energi spiritual abadiku, berjanji padanya untuk bersama beberapa dekade seharusnya tidak apa-apa. Aku sudah membuat pilihanku. Untuk sisa hidupku, aku hanya akan mencintaimu. Benarkah? Tentu saja, ini benar. Kalau begitu, cium aku. Energi spiritual abadiku akhirnya kembali. Luar biasa. Aku tidak pernah menyangka dia masih perawan. Dia sekarang adalah wanitaku. Aku tidak boleh mengecewakannya dalam hidup ini.
Kamu bakal cinta aku seumur hidup, beneran? Pasti dong. Kamu nggak bohongin aku? Aku sama sekali nggak bohongin kamu. Tapi, sebenarnya, ada satu hal yang aku bohongin ke kamu. Hal apa? Jangan nakut-nakutin aku. Sebenarnya, aku nggak punya penyakit mental. Nyerobot ke kamar mandi kamu juga bukan efek sampingnya. Jangan-jangan, kamu kultivator, balik dari planet asing, salah koordinat. Kedengarannya agak absurd, tapi sebenarnya, sayang, itu beneran. Beneran? Kenapa kamu ngomong-omong kosong gini? Mau cari alasan buat putus? Enggak, bukan begitu, aku beneran nggak bohongin kamu. Oke. Kamu bilang kamu kultivator, ya? Itu. Pas di meja itu. Teleportasi ke sini, baru aku percaya. Oke. Adikku nelpon aku. Halo, Dik? Anakku ditusuk dan dibunuh di penjara kemarin. Luo Bingning, ini semua salah kamu. Kamu ayahnya Tuyun, Tu Feng. Adikku di mana? Kamu mau apa? Bingning, jangan biarin Shaoqing datang. Bahaya di sini bukan hal yang bisa dia tangani. Bingning, jangan biarkan Shaoqing datang. Bahaya di sini bukan urusannya. Bingning. Kak, Luo Bingning, bawa Chen Shaoqing. Kau punya 10 menit untuk sampai ke tempatku. Terlambat sedetik, kau akan menghadapi akibatnya. keterlaluan? Ayo pergi. Kakak bilang ada krisis di sini yang tidak bisa kau tangani. Kau yakin mau pergi? Hei, omong apa itu? Kalau ada krisis di sini yang tidak bisa kutangani, bukannya kau cuma pergi menuju kematian kalau pergi? Ah, kau tidak mengerti. Tu Feng adalah lawan yang sangat berhati-hati. Kalau dia berani bertindak, pasti dia sudah yakin. Oke, berhenti bicara. Ayo cepat masuk. Hei, aku pergi menyelamatkan kakakku, walaupun mati, itu sudah seharusnya. Tapi kau berbeda. Sayang, kau istriku. Lupakan soal ada tidaknya bahaya di sini yang tidak bisa kutangani. Bahkan kalau aku benar-benar harus mati untukmu, aku rela. Suamiku, aku. Berhenti bicara, atau kita akan terlambat. Ayo pergi. Apa yang terjadi di sini? Ini, apa yang terjadi? Kak, ini tempat berbahaya. Kalian berdua pergi. Presiden Luo, apa kau masih tidak percaya padaku, bahkan sekarang? Tidak, Shaoqing, bukan seperti yang kau pikirkan. Mereka tahu identitas aslimu. Mereka sudah menemukan cara untuk melawanmu. Pergi, sekarang. Tahu identitasku? Benar, Chen Shaoqing. Kalau aku tidak salah, saat ini kau adalah satu-satunya kultivator di bumi. Begitukah? Terakhir kali, aku menggunakan mantra Vajra, dan itu sama sekali tidak berpengaruh padamu. Aku pulang dan berpikir keras, akhirnya mengerti, kau adalah seorang kultivator. Tribulasi petir? Aku tidak peduli, karena kau tahu aku kultivator, masih berani datang ke sini mencari mati. Kau pikir menangkap satu orang bisa mengancamku? Menangkap satu sandiran saja tentu tidak bisa mengancammu. Tapi di bumi ini, ada juga hukum langit. Kultivator seharusnya tidak ada di bumi. Semakin banyak orang yang tahu identitasmu sebagai kultivator, semakin kuat tribulasi petir yang akan dihadirkan hukum langit untukmu, lihatlah langit. Hahaha. Tribulasi petir bisa turun kapan saja. Chen Shaoqing, hari ini kau tidak bisa lolos dari kematian? Suamiku, benarkah kau seorang kultivator? Siapapun aku, kau adalah istriku. Untuk sisa hidupmu, hanya kau yang akan Siapapun aku, kamu adalah istriku. Seumur hidupku, hanya kamu yang akan kucintai. Tribulasi petir ini. Aku tidak peduli. Itu cuma angin dan embun beku biasa. Kalau bukan karena kulihat sendiri,
Aku benar-benar sulit percaya bahwa para kultivator benar-benar ada di dunia ini. Tu Feng, kamu adalah ayah dari Tu Yun itu. Benar, itu aku. Kamu tahu tidak, baru kemarin, anakku dibunuh di penjara. Hei, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku tidak akan membunuh siapapun. Bukan aku yang melakukannya. Aku tahu kamu tidak membunuhnya. Tapi karena kamu, anakku masuk penjara. Omong kosong. Anakmu masuk penjara karena dia melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Apa? Anakmu itu manusia, tapi orang lain bukan? Mereka pantas dibunuh dan ditindas olehnya? Hei. Tenang. Bangsa tua. Kamu pikir anakmu tidak seharusnya dikirim ke penjara? Kamu pikir kamu dan anakmu adalah yang kuat dan yang lemah harus dimangsa? Dan jadi orang-orang yang ditindas dan dibunuh anakmu? Benar. Kamu? Baik. Bangsa tua, jadi begini caramu ingin bicara denganku? Kumaska? Kalau begitu, di hadapanku, apakah kamu yang lemah? Apa maksudmu? Kamu berhenti bernapas. Kamu berhenti bernapas. Dam. Tidur. Jujur, kalau aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri hari ini, aku benar-benar sulit mempercayainya. Sekelompok semut, yang tahu betul mereka cuma semut, masih berani menantang seorang kultivator. Tolong, dia mencekikku. Kamu benar-benar tidak takut dengan tribulasi petir? Apakah tribulasi itu bisa membunuhku? Itu belum pasti. Tapi bahwa aku bisa membunuhmu sebelum tribulasi turun, itu adalah fakta yang pasti. Mengerti? Ini. Ini apa? Celestial, ampunilah aku. Awalnya aku berniat berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa, dan berusaha tidak menyimpan dendam, tapi kalian tidak tahu terima kasih, malah nekat mencari mati, jadi aku harus memenuhi permintaanmu. Lanjutkan. Ya ampun. Selamatkan aku salah. Jangan bunuh aku. Bangsa tua, pernah dengar pepatah, yang menabur angin, akan menuai badai, mengerti? Kemari. Kak Bingning. Tribulasi petir ini memang terasa tidak biasa. Lihat, bahkan sedang siaran langsung. Ponsel ini sedang siaran langsung. Hah? Penonton online, 1 juta orang. Untuk apa siaran langsung ini? Oh. Ini. Semakin banyak orang yang tahu identitasku sebagai kultivator, semakin kuat balasan dari hukum langit. Sayang, apa kamu bisa menahan tribulasi petir ini? Ini. Seharusnya tidak masalah, kan? Sao King. Sayang. Kamu baik-baik saja? Sudah kubilang, ini cuma angin dan embun sedikit. Apa yang bisa tribulasi petir lakukan padaku? Kakak Langit, aku cuma bercanda.
Cuma mau kelihatan keren. Apa harus dianggap serius? Sudah hilang. Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Yah, kalian berdua ngobrol saja. Aku pergi dulu. Aku tahu adik perempuanku juga menyukaimu. Tapi aku bisa menyerahkan apapun padanya, kecuali kamu. Katakan, apakah aku sangat egois? Bodoh amat, cinta itu memang dasarnya egois. Kalau kamu nggak egois soal itu, artinya kamu nggak cukup cinta sama orang itu. Aku janji sama kamu, di hidup ini, aku cuma akan mencintaimu, jadi aku nggak akan bohong sama kamu. Beneran? Tentu saja. Kalau gitu, cium aku. Aku nggak nyangka. Cuma ke toilet umum, malah dapat suami seorang kultivator. Jadi, mau coba yang lain? Maksudnya apa lagi? Ya, misalnya, ada yang suka di dalam mobil, juga yang suka di alam terbuka. Kamu mau coba di atas awan? Kok kamu bisa mesum banget sih? Oke, lupakan. Anggap aja aku nggak ngomong apa-apa. Ya, nggak mustahil juga sih. Masih ketawa? Kalau ketawa lagi, aku bisa berubah pikiran loh. Kalau gitu, lihat aku teleportasi tempat tidur ini ke atas awan. Jangan takut. Wah, cantik sekali. Kasih aku ciuman. Suamiku, kamu hebat banget. Wah, lihat, cantik sekali.